Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farhan Zuhry from 6A Interpreting. Today I want to do a second liaison interpreting simulation. Let's start it. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat pagi dan terima kasih. Saya merasa sangat terhormat karena pada sore hari ini saya dapat bertemu dengan Anda para wanita hebat dan juga dihormati. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Octavia, Michelle, Kelly, dan Patty, dan juga kepada 50 wanita dan kepada wanita lainnya yang ikut serta. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Prestasi kalian tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk bekerja keras dan melakukan perubahan dimanapun kita bisa. Oleh karena itu, saya sangat bangga dapat berdiri dengan kalian di sini. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Jadi di dalam hidup ada waktu untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya sampai di sini, mengapa saya berdiri di sini, dan bagi saya itu adalah momen tersebut. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Dan saya menemukan diri saya kembali pada awal permulaan, pada keluarga saya. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa yang bertugas sebagai dokter di tentara India. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya adalah anak pertama, dan sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya sangat bangga dan senang di 99% waktu mereka. Memang sedikit melebih-lebihkan pencapaian pribadi, tetapi itu diperbolehkan, bukankah begitu? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Adik laki-laki saya dilahirkan beberapa tahun kemudian, dan walaupun begitu, tidak ada hal yang berubah. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. Kami diberikan kesempatan yang sama, dan saya ingin menekankan hal ini kepada Anda. Karena menurut saya banyak orang yang tidak mengetahui bahwa kesetaraan adalah hal yang normal. Tapi di negara asal saya di India dan di banyak negara-negara berkembang di seluruh dunia, kesetaraan ada hal yang tidak normal. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Sebenarnya ini adalah sebuah keistimewaan. Pengalaman pertama saya tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan datang pada saat saya masih sangat muda. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Saya tumbuh di keluarga kelas menengah dengan orang tua yang sangat dermawan, yang selalu
mengingatkan saya dan adik saya bahwa betapa beruntungnya kami dan bagaimana memberi kembali kepada mereka yang kurang beruntung bukanlah sebuah pilihan, melainkan adalah jalan hidup. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Sederhananya, saya berumur 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya mulai membawa saya pada kunjungan keliling untuk mengembangkan komunitas di sekitar dan di desa-desa sekitar kota tempat kami tinggal, yaitu Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Kami dimasukkan ke dalam ambulan jika orang tua saya ingin memberikan perawatan medis secara gratis kepada orang-orang yang tidak mampu. Pekerjaan saya pada umur 8 tahun adalah menjadi asisten apoteker. So I would count all the medicines, put them in an envelope, and give it out to patients. And I really took my job very seriously. Very seriously. Jadi saya menghitung semua obat, memasukkannya ke dalam amplop, dan memberikannya kepada pasien. Dan saya benar-benar melakukan pekerjaan saya dengan sangat serius. Sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl, or a man from a woman. Tetapi semakin saya mendalami ekspedisi ini, semakin saya memperhatikan hal-hal yang paling sederhana yang membedakan anak laki-laki dan anak perempuan atau laki-laki dengan perempuan. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. Misalnya, anak perempuan akan ditarik keluar sekolah ketika mereka mencapai masa puber, karena mereka dianggap siap untuk menikah dan juga melahirkan. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Itu berarti pada usia 12 atau 13 tahun, sedangkan anak laki-laki masih menikmati masa anak mereka, atau mereka tidak mendapatkan hak asasi manusia seperti merupakan perawatan kesehatan hanya karena mereka perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many triggers in between. Sebut saja pengalaman tersebut adalah pemicu nomor 1 saya. Setelah beberapa waktu berlalu, masih banyak pengalaman-pengalaman yang memicu saya. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Seperti seorang sutradara produser misalnya. Di awal karir saya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Saya diberitahu jika saya tidak setuju dengan persyaratan yang konyol atau gaji yang sangat rendah di filmnya, saya akan digantikan. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Karena perempuan dapat digantikan dalam industri hiburan, itu merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. Membuat saya memutuskan untuk menjadi diri saya tidak tergantikan. Tetapi saya berpikir apa yang merubah keadaan dan pada akhirnya menuntun saya untuk mendirikan Yayasan Priyanka Chopra untuk pendidikan dan kesehatan, dan pada saat yang sama bersama dengan UNICEF adalah pertemuan saya dengan putri asisten rumah tangga saya.
About 12 years ago, I came home from set early one day, and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old, and I knew she loved reading. Sekitar 12 tahun yang lalu, saya pulang ke rumah cukup awal, dan dia sedang duduk di perpustakaan membaca buku. Pada waktu itu dia berumur sekitar 8 atau 9 tahun. Dari yang saya tahu, dia suka membaca buku. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? Jadi saya bertanya padanya, ini hari kerja, kenapa dia tidak sekolah? Dan dia menjawab, saya tidak sekolah lagi. Jadi saya pergi ke ibunya dan bertanya kenapa dia tidak sekolah. And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Dan ibunya berkata bahwa keluarganya tidak mampu menyekolahkan dia dan juga saudara laki-laki secara bersamaan. Sehingga dia memilih anak laki-laki saja yang tetap bersekolah. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown, and it shook me to my core. Alasannya karena pada akhirnya dia akan menikah dan itu hanya membuang-buang uang saja. Alasan tersebut membuat saya sangat terkejut. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Akhirnya saya memutuskan untuk menutup biaya pendidikannya agar dia tetap terus belajar, karena pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Cukup sekian dari saya, terima kasih.